Perkenalkan, saya Niko Pramonto, NPM 1904060030. Nadia Stawati, NIM 1904060032. Eri Zuliansah Kurniawan, NIM saya 1904060033. Nama saya Ahmad Mawadi, NPM 1904060034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 1, kita akan membahas tentang teori pengejaran memproses informasi. Kami dari kelompok 1, saya Niko, ada Amas, ada Anita, dan ada Eri. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan kepada Bapak Ibu semua tentang teori ini, di mana ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, terutama dari teori model berpikir. Pertama, rumusan masalah, teori induktif dan penemuan konsep, kata bergambar, dan banyak hal yang lainnya. Yang pertama yakni perumusan masalah. Masalah yang akan kita bahas yang pertama adalah apakah model pembelajaran berpikir induktif, apakah model pembelajaran penemuan konsep, apakah model pembelajaran induktif kata bergambar, bagaimana penerapan model pembelajaran berpikir induktif, bagaimana penerapan model pembelajaran penemuan konsep, dan bagaimana penerapan model pembelajaran induktif kata bergambar atau picture word inductive model. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model-model tersebut akan mampu diaplikasikan di dalam pembelajaran, baik dari pembelajaran berpikir induktif, penemuan konsep, maupun induktif kata bergambar. Dan bagaimana pengaplikasian model tersebut pada pembelajaran di kelas. Kita lihat yang pertama, yakni teori induktif. Teori induktif itu adalah teori yang biasa disebut dengan teori pancingan karena akan memberikan stimulus. Jadi teori dari umum ke khusus, ide gagasan di akhir kuliah atau di akhir pembelajaran. Model pembelajaran induktif, model ini sebenarnya dikembangkan berdasarkan proses berpikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari berbagai masalah yang diperoleh siswa. Ia mengatakan bahwa model pembelajaran induktif dikembangkan dari mental siswa dengan memperhatikan proses berpikir siswa dengan menemukan solusi permasalahan. Bruce Joyce 2016. Sedangkan model pembelajaran kedua yakni penemuan konsep, di sini adalah discovery learning. Discovery learning adalah model mengajar yang dilaksanakan oleh guru dengan cara mengatur proses belajar dengan sedemikian rupa sehingga siswa dapat mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, dan sebelumnya dengan cara tidak disampaikan terlebih dahulu, akan tetapi siswa menemukan secara mandiri, oleh Daryanto dan Kari 2017. Sintaks teori pencarian konsep atau discovery learning, pertama stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Teori yang ketiga yakni teori kata bergambar. Teori kata bergambar, metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang kemudian dikembangkan menjadi rangkaian kata-kata. Menurut Joyce 2009, model pembelajaran induktif kata bergambar merupakan model yang diajarkan untuk melatih siswa belajar membaca dan menulis. Model ini dikembangkan agar siswa dapat belajar kata, kalimat, dan paragraf dari sebuah gambar. Referensi Bruce Joyce, Marshall, dan bisa kita lihat referensi secara ilmiah yang akan dituangkan di dalam makalah yang akan disampaikan saat presentasi di kelas. Ini adalah contoh penerapan teori pertama, kedua, dan ketiga di dalam pembelajaran. Bisa kita lihat. Pendidikan tak hanya untuk keperluan karir kita di masa depan, tapi dengan pendidikan kitalah yang dapat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pembelajaran di Indonesia, adalah salah satunya kebijakan mengenai teknologi. Nah, dengan kebijakan baru tersebut ternyata sangat bermanfaat nih bagi kita yang sedang terkena pandemi.
sehingga kita dianjurkan untuk study for home. Ketika berbicara tentang masalah pembelajaran pada saat masa pandemi saat ini, dengan penerapan physical distancing, sangat sulit untuk menerapkan teori-teori, pendekatan-pendekatan, dan model-model pembelajaran. Di sini ada satu pendekatan pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran saat ini, yaitu pendekatan pembelajaran induktif. Mengajar dengan pendekatan induktif adalah cara mengajar dengan cara penyajian kepada siswa dari suatu contoh yang spesifik untuk kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu aturan prinsip atau fakta yang pasti. Menurut Yamin, pendekatan induktif tepat digunakan manakala pengajar mempunyai keterampilan fleksibel, terampil mengajukan pertanyaan, terampil mengulang pertanyaan, sabar, waktu yang tersedia cukup panjang. Cara menerapkan strategi pembelajaran induktif pada masa pandemi. 1. Guru memberikan materi dan sebuah pertanyaan untuk didiskusikan. 2. Murid mendiskusikan soal yang diberikan oleh guru. 3. Diskusi ini bisa berjalan sangat lama karena tidak terikat oleh waktu. 4. Guru harus aktif ikut serta dalam diskusi untuk mengarahkan murid. Ciri-ciri pembelajaran induktif: penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan efektif, berstruktur rendah, penggunaan waktu yang kurang efisien, dan memberikan kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Pembelajaran induktif efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada saat ini, pembelajaran induktif cocok diterapkan menggunakan Classroom, WhatsApp, Zoom, dan aplikasi chat-chat yang lainnya. Pendekatan induktif memerlukan waktu yang cukup lama dan sewaktu-waktu akan sangat cocok dalam menggunakan aplikasi chat tersebut. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan-pertanyaan inilah, guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Model pembelajaran induktif mensyaratkan sebuah lingkungan belajar yang mana di dalamnya siswa merasa terlepas dari resiko takut dan malu saat memberikan pendapat, bertanya, membuat konklusi dan jawaban. Mereka harus bebas dari kritik tajam yang dapat menjatuhkan semangat belajar. Ini sangat cocok apabila siswa yang kurang pede dalam berbicara akan sangat mudah mengemukakan pendapatnya melalui diskusi chat tanpa diliputi rasa takut atau malu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya, jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek pembelajaran berbasis daring, Distrik Statis kelas 9 semester 1, saya Niko Bramanto. Pada pendahuluan, terdapat beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama itu presensi. Saya niatkan mereka untuk segera join dan bergabung di dalam kelas. Kemudian saya berikan apresiasi kepada siswa yang melakukan atau mengisi absen tercepat. Kemudian flyer pembelajaran yang saya share untuk mempersiapkan mereka secara imajinasinya. Di dalam teknis ini seperti lesson plan yang isinya seperti rencana proses pembelajaran yang saya hanya gambarkan linknya sehingga mereka memiliki catatan tersendiri. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di materi kali ini tentang listrik statis. Sebelumnya Ustadz ingin buka pelajaran kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang dengan belajar tentang listrik statis, kalian lebih paham ya tentang kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kalian akan belajar tentang hukum Coulomb sama aplikasi dan penerapannya. Saya selalu berikan feedback di dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui pemahaman awal, ada persepsi berupa pretest dari Educandy. Nah, sebelum percobaan dimulai, kita persiapkan peralatan yang akan digunakan. Pertama, 1 buah botol air mineral sebagai titik tumpul. Dan yang paling terpenting adalah 2 buah sedotan sebagai media listrik statis. Sebelum melakukan percobaan, pastikan kondisi tangan kita dalam keadaan kering. Pertama, kita ambil 2 buah sedotan, kemudian kita pegang salah satu ujung sedotan, kemudian kita gosokkan sejajar, searah berulang. Setelah itu, kita letakkan salah satu sedotan di atas air botol mineral secara seimbang. Kemudian, dekatkan sedotan dan lihatlah apa yang akan terjadi. Sekarang, coba kita dekatkan tangan kita ke sedotan. Lihat dan amati apa yang akan terjadi.
Selanjutnya pembelajaran inti menggunakan flipbook yang saya buat untuk mempermudah mereka di dalam proses pembelajaran, menanamkan konsep, dan memberikan gambaran secara umum tentang listrik statis. Tentunya sangat menarik dan membuat mereka bersemangat di dalam proses pembelajaran. Post-test kali ini kita tetap menggunakan Educandy, tetapi berbeda di dalam bentuk. Bentuk yang kedua ini kita menggunakan memorize atau kemampuan anak-anak atau santri untuk mengingat dan menangkap yang tadi sudah dipelajari ketika proses pembelajaran. Tentunya sangat mengasihkan.